Dan resep ini rahasia kaum jin, jangan dibongkar. Apa? Hantu menampakkan diri dari jarak jauh. Nah, anak Madinah yang bertauhid tidak takut ifrit. Maka cerita hantu nyaris semuanya cerita orang lain, nggak ada yang cerita kita. Terutama cerita penampakan. Nampak ini, nampak itu, nampak ini, nampak itu. Cerita orang lain semuanya. Bukan cerita kita. Kalau ataupun cerita kita, sekali seumur hidup. Ketika lewat di kuburan-kuburan yang sangat banyak misalnya. Mungkin ada, tapi sekali-sekali. Seumur hidup kejadiannya sekali. Kalau sekali seumur hidup, tak perlu kita takut. Cuman sekali seumur hidup. Supaya antum tidak takut, ana kasih resep. Dan resep ini rahasia kaum jin, jangan dibongkar. Jin itu ketika menampakkan diri dalam makna hantu, dia pun menampakkan diri dalam ketakutan yang luar biasa. Bukan antum saja yang takut, dia pun menampakkan diri penuh dengan rasa takut. Apa yang dia takuti? Yang dia takuti kalau antum berani. Oleh karena itu, kenapa hantu menampakkan diri dari jarak jauh? Karena dia takut. Kalau berani, dia menampakkan diri setengah meter dari kita. Dia menampakkan diri dari jarak jauh. Dia hanya bermain suara, tak menampakkan diri. Supaya kita takut. Namun kalau kita tidak takut, dia bahaya. Kenapa jin takut menampakkan diri? Sehingga dia menampakkan diri dari jarak jauh. Karena kalau jin itu kita pegang, dia tidak bisa kembali lagi ke alam gaibnya. Kalau sudah disentuh manusia, dia nggak bisa berangkat ke alam gaibnya lagi. Dan dia bisa kita tahan dalam keadaan seperti itu untuk kita permainkan. Karena kalau sudah disentuh oleh manusia, dia tidak bisa menghilang lagi, masuk ke alam gaibnya. Itu yang dia takuti. Kalau orang yang ditakut-takuti oleh dia berani, bahaya dia. Oleh karena itu dia mengambil jarak yang sangat jauh. Sehingga kalau dia melihat kita berani melangkah saja 2-3 langkah, dia akan cabut. Kalau antum digertak preman dari jarak jauh, antum melangkah 2-3 langkah dia lari, itu berani nggak preman itu? Nggak berani kan? Dari jarak jauh menggertak, kita maju 2-3 langkah, dia cabut. Itulah jin ketika menampakkan diri kepada manusia. Hampir tidak ada jin menampakkan diri dalam keadaan sangat dekat, menakut-nakuti kita dari jarak dekat, nggak berani dia. Kenapa? Dia takut disentuh. Nabi SAW mengatakan, saya ketika sholat diganggu oleh ifrit. Saya cekik, kata Nabi, sehingga terasa dingin air liurnya di tangan saya. Dan saya ingin mengikatnya untuk dimainkan besok oleh anak-anak kota Madinah. Namun saya ingat doa saudara saya Sulaiman, maka saya lepaskan lagi. Ifrit, jin yang sangat kuat, dicekik oleh Nabi kita SAW, terasa air liur dingin, air liurnya mengalir di tanganku. Dan ini dalil bahwa air liur jin tidak najis. Kalau najis, batal sudah sholat Nabi SAW. Namun Nabi melanjutkannya, padahal tadi ada air liurnya. Ya, namun saya ingat doa Sulaiman. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, berikan saya kekuasaan yang tidak Engkau berikan kepada siapapun setelah saya. Dan Allah berikan menguasai alam jin. Saya ingat saudara saya Sulaiman, maka saya lepaskan lagi. Ingin diikat untuk dimainkan oleh besok pagi oleh anak-anak Madinah. Anak Madinah tidak takut ifrit. Anak-anak Madinah yang bertauhid tidak takut ifrit. Jemaah RJ bertauhid
Maka ketika dia menampakkan diri di dalam keadaan ketakutan. Ya. Akhirnya kalau menampakkan diri, kalau ataupun akhirnya sekali seumur hidup kita dia menampakkan diri dari jarak jauh atau pakai suara. Ada yang dia ganggu, dia gerak-gerakkan benda itu. Tidak berani menampakkan diri. Dengan meyakini itu dia ada, kemudian dia menggerakkan benda. Ada apa memang? Benda bergerak gara-gara dia. Ya, biasa saja. Suatu saat saya sedang tidur di sebuah hotel ketika safari dakwah bersama kawan-kawan. Diletakkan di sebuah hotel terkenal angker oleh kaum muslimin undang. Entah bermaksud apa, Anda nggak tahu. Dan mereka sengaja tidak memberitahu bahwa hotel ini sudah banyak orang yang diganggu tidur di hotel itu. Dan ketika akan tidur, kami tidur berdua sekamar, teman yang satu sudah ngorok. Ana antara tidur dan tidak tidur. Laci di samping dibuka oleh dia. Namanya, antum juga pernah antara tidur dan tidak tidur. Udah rasa-rasa mau masuk tidur tapi belum tidur. Sehingga masih mendengar suara sekeliling. Persis laci di samping kamar, di samping ranjang dibuka. Udah bangun lagi, kok terbuka ini? Oh, mungkin rodanya terlalu apa? Terlalu longgar. Kan bisa kan roda terlalu longgar sehingga kebuka. Tadi kita sudah di kamar ini 1 jam lebih, tidak terbuka. Sekarang terbuka. Kenapa ini? Oh, longgar mungkin. Kita masukkan lagi. Krek. Ketika kita masukkan terasa rodanya nggak longgar. Kita coba. Ana coba buka begini, longgar nggak? Nggak longgar. Oh, berarti dia nih. Ana babai saja. Halo men. Udah tidur lagi. Ya ada apa? Tidak ada masalah kok. Dia buka. Ketika kita sampai kepada teman-teman besok pagi, kawan-kawan yang menaruh kita di hotel itu, baru dia katakan, memang kami segan menyampaikan kepada Ustadz bahwa hotel ini memang kayak begini. Cuman ada yang satu lagi yang teman yang luar biasa menjawab, kenapa enggak Ustadz bilang ke dia, mau cari pena mas? Mau cari pena mungkin dia, dalam laci dia buka. Artinya jangan takut. Biasa saja ada dia, hotel lagi. Dan ketika kita masuk kamar kita sudah baca doa, kita dijaga oleh Allah. Kalau ataupun dia menampakkan diri, kalau ataupun dia membuka laci, dia tidak memberikan mudarat kepada kita. Mudarat apa yang dia berikan? Cuman buka laci aja kok. Jadi dia ingin melihat kita berani atau tidak berani. Ketika dia lihat kita berani, dia tidak akan berani macam-macam. Insyaallah ta'ala. Karena manusia lebih kuat daripada jin tersebut. Maka tidak perlu takut. Dengan ilmu yang seperti ini, insyaallah ta'ala, kalau kita memahaminya, kita akan kuat. Ya, kita akan kuat. Jangan takut dengan hantu, karena memang antum tidak pernah bertemu dia. Dan hantu itu ya tergantung masyarakatnya. Kalau masyarakat yakinnya hantu itu putih, maka dia datang dalam bentuk putih. Kalau masyarakat yakin hantu itu pakai kain kafan, maka dia datang dalam bentuk kain kafan, karena itu yang ditakuti oleh manusia di negeri itu. Kalau yang ditakuti di negeri itu adalah makhluk besar, tinggi, berbulu dari ujung sampai, maka dia datang dalam bentuk itu. Di negeri lain, di negara lain, hantu itu loncat-loncat, pandai kungfu, maka dia datang dalam bentuk hantu yang seperti itu. Di negeri lain hantu itu bentuknya manusia, menghisap darah, takut matahari, maka dia datang dalam bentuk itu. Apa yang diyakini orang, seperti itu dia datang. Maka kalau ada pocong datang ke negeri yang tidak diyakini, tidak meyakini pocong, datang dalam bentuk pocong, dia dimainin orang mungkin. Karena orang tidak takut pocong di negeri itu, tidak takut ada yang berkafan. Namun takutnya kepada yang loncat-loncat tadi, yang pandai kungfu tadi, itu yang ditakuti.
Pocong itu ada Ustaz, buktinya nampak. Iya, bisa saja. Jin bisa menampakkan di dalam bentuk apapun yang dia inginkan. Dia merubah bentuknya kepada siapapun, menyerupai saya bisa, menyerupai siapapun manusia, menyerupai ulama yang sudah wafat bisa. Kecuali hanya satu yang dia tidak bisa, menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan takut. Untuk apa takut? Aneh. Ya. Wallahu a'lam.